tahun 1859. Lyman Cutler, pria asal Amerika Serikat, melihat seekor babi dan menembak babi tersebut karena memakan tanaman kentangnya. Jadi dia ini adalah seorang petani kentang. Lalu ternyata usut punya usut, babi yang dia tembak ini adalah milik seseorang yang bernama Yo Gang. Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini kita akan membahas seputar dunia peperangan. Setiap negara di dunia memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebebasan, memperjuangkan kedaulatan masing-masing dengan pertumpahan darah melalui peperangan demi peperangan. Setiap peperangan yang terjadi udah pasti ada alasannya, geng. Baik itu alasan yang masuk akal hingga alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jadi bisa dikatakan alasan yang kategorinya itu cukup konyol. Terjadi peperangan karena hal yang sepele atau hal yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi sumbu pematik api peperangan. Oke, mari kita bahas satu persatu perang-perang yang ada di dunia, namun alasan peperangan ini disebabkan oleh hal yang cukup konyol. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, peperangan yang pertama. Ini adalah sebuah peperangan yang melibatkan pasukan terbaik yang pernah ada di muka bumi. Nama peperangan ini adalah Perang Karan Sebes. Membahas tentang perang yang satu ini merupakan perang yang melibatkan pasukan perang Turki Utsmani, yang dimana pasukan ini bisa digambarkan sebagai pasukan paling kuat di muka bumi di zamannya. Karena di masa keemasan Turki Utsmani, kerajaan ini telah berhasil mempersatukan secara erat antara 3 benua di dunia ini di dalam satu pemerintahan. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang mempunyai sejarah paling panjang dengan Eropa, baik itu secara konflik maupun dalam diplomatiknya. Di dalam legenda barat, kerajaan yang satu ini selalu dijadikan pemeran antagonis yang melegenda. Jadi selalu menjadi pihak lawan, pihak penjajahnya, pihak yang dibenci gitu ya. Tapi ini menurut sudut pandang pihak barat. Turki Utsmani ini berdiri selama 6 abad lamanya, dan mereka mempunyai pemimpin-pemimpin yang benar-benar kuat. Dan karena kehebatan dan kekuatan para pemimpinnya, akhirnya kerajaan Turki Utsmani ini selalu dibenci oleh para musuh-musuhnya, terutama kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Yang paling terkenal di dalam sejarah, dalam cerita, yaitu pemimpin yang bernama Muhammad Al-Fatih yang bermusuhan dengan seorang legenda yang cukup mengerikan bernama Dracula. Mungkin kalian kalau mau dengar sejarah dan ceritanya tentang Dracula serta permusuhan dia dengan Muhammad Al-Fatih, kalian bisa nonton konten gue yang ini tentang Dracula ya. Dan ini adalah sebuah fakta di mana ternyata penggambaran Dracula yang kita tahu di dalam film itu salah. Dracula yang sebenarnya itu adalah seorang pemimpin, dia manusia biasa, tidak punya taring, hanya saja hukuman-hukuman yang dia lakukan itu begitu kejam, geng. Dan ini seru banget ceritanya. Nah, lalu ada lagi nih pemimpin lainnya yang bernama Barbossa, seorang laksamana yang sangat hebat dalam mengawal daerah perairan. Namun di dunia orang-orang barat justru mereka melihat Barbossa ini berbeda gitu ya dengan apa yang dilihat oleh masyarakat muslim. Kalau di dalam dunia legenda barat, Barbossa justru digambarkan sebagai bajak laut berjenggot merah. Ya, begitulah sejarah ya. Tergantung siapa yang menulis, tergantung dari sudut pandang mana. Bisa aja si A melihat si B itu jahat, justru sebaliknya di dalam cerita si B, si A lah yang jahat. Nah, begitulah sejarah bercerita. Perang-perang yang dilalui oleh kerajaan-kerajaan ini selalu memiliki cerita tersendiri, geng. Misalkan pada saat penaklukan Konstantinopel atau ibu kota kekaisaran Romawi, terus penaklukan Yunani, lalu Hungaria, Laut Tengah, dan masih banyak lagi cerita-cerita perang lainnya antar kerajaan ini. Namun, di balik sejarah yang menimbulkan rasa kagum tersebut atas bagaimana hebatnya peperangan yang pernah terjadi di masa kerajaan
kerajaan-kerajaan itu. Nah, ada salah satu peperangan yang melibatkan pihak Turki Utsmani yang akan kita ceritakan hari ini. Dan kita akan mengambil satu cerita yang cukup konyol dan membuat kita terbingung-bingung. Ternyata ada ya perang yang terjadi karena hal yang sekocak ini gitu. Perang ini adalah perang Karansebes. Ini koreksi gue kalau salah dalam pengucapan ya. Yang gue cek di Google dan media-media lain disebutnya tuh Karansebes. Dan peperangan ini adalah peperangan yang berdasarkan hal konyol. Perang ini melibatkan Turki Utsmani dengan Eropa, yang mana Turki Utsmani emang sama Eropa tuh nggak pernah akur. Problemnya tuh cukup banyak, baik peperangan secara agama dan juga anggapan kalau pihak Turki berada di atas tanah yang salah. Jadi dianggap sebagai orang yang berdiri di tanah yang bukan miliknya. Lalu terjadilah sebuah perang yang melibatkan Austria dibantu oleh negara sekutunya seperti Jerman, Italia, dan juga negara Eropa lainnya. Perang ini terjadi pada 17 September tahun 1788 dan mereka harus benar-benar mempersiapkan pasukan dengan sangat matang karena lawan mereka adalah kekhalifahan Turki yang dikenal sangat-sangat tangguh. Di dalam perang ini, mereka mengumpulkan semua orang. Ya, pihak Austria mengumpulkan semua manusia dari berbagai suku dan berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 100.000 orang dari berbagai suku yang bahkan mereka ini tidak bisa berbahasa Austria. Terus juga ada yang tidak bisa berbahasa Jerman, padahal mereka ini saling bersekutu. Jadi di saat itu mereka tidak memperdulikan kalau komunikasi mereka tuh jadi kacau dan acak-acakan. Yang penting mereka memiliki 100.000 pasukan untuk menyerang kekhalifahan Turki Utsmani. Lalu mereka melakukan persiapan yang sangat matang dan mereka siap untuk berperang. Pasukan yang cukup besar ini dipimpin oleh Kaisar Roma yang bernama King Yosef II. Lalu berangkatlah mereka ke arah perbatasan Turki dan juga Romania. Mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang dan cukup lama. Lalu di perjalanan karena terlalu lama mereka berjalan gitu ya, tiba-tiba hari semakin sore sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat sambil mendirikan kemah di sekitar kota Karansebes di tanah Romania. Nah, mereka membentuk sebuah camp. Perkemahan itu membentuk sebuah camp pasukan perang yang mana camp ini dibangun di dekat sungai Timis namanya. Dan ketika semua pasukan mulai beristirahat, nah ada beberapa pasukan perang kavaleri atau pasukan berkuda itu melakukan patroli. Mereka mencoba untuk menyeberangi sungai Timis tersebut menggunakan kuda untuk memastikan sejauh mana daerah kekuasaan pihak Turki Utsmani. Lalu ketika mereka melakukan patroli, justru mereka tidak menemukan yang namanya pihak musuh, yaitu pasukan Turki Utsmani. Tapi mereka justru sebaliknya menemukan para Gipsi. Jadi Gipsi ini adalah kelompok suku yang tinggal dalam banyak komunitas yang ada di dunia. Jadi mereka ini adalah sebuah kelompok yang mereka tuh nggak terlalu pro berperang gitu. Dan di saat itu, di saat mereka ditemukan oleh pasukan dari Eropa ini, mereka sedang berjualan minuman keras. Dan minuman keras itu adalah minuman keras kayak minuman khas bangsa atau suku mereka gitu ya. Nama minuman itu adalah Snaps. Susah sih bahasanya. Jadi tulisannya itu SCHNAPPS. Snaps. Gitu deh. Snaps kali ya bacanya. Coba koreksi gue kalau gue salah. Lalu di saat itu, para pasukan perang kavaleri Eropa ini justru melupakan misi sesungguhnya, yaitu mencari pasukan Turki Utsmani. Mereka malah membeli minuman keras dari pihak Gipsi itu. Dan setelah mereka membeli minuman tersebut, mereka langsung berpesta pora. Nah, lalu para pasukan infanteri atau pasukan tempur darat utama yang berada di seberang sungai mendengar kabar kalau pasukan berkuda atau pasukan kavaleri sedang mengadakan pesta di seberang sungai sana gitu. Jadi mereka langsung tertarik gitu ya, ke-trigger, wah kayaknya pestanya seru nih. Akhirnya mereka ikutan nyebrang juga untuk berpesta bersama-sama pasukan berkuda. Dan terjadilah pesta pora minuman keras di saat itu. Jadi mereka mabuk-mabukan, geng. Di saat pasukan infanteri ini tiba, kondisi di seberang itu sebenarnya udah agak chaos, yang dimana pasukan kavaleri itu udah dalam kondisi mabuk, geng. Dan seperti yang kita ketahui ya, namanya orang mabuk tidak bisa mengendalikan emosi, tidak terkontrol, ya nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi di saat pasukan infanteri ini tiba, ada seorang pasukan kavaleri yang lagi mabuk menembak pasukan infanteri. Padahal ini adalah pasukan yang sama gitu ya. Jadi ketika ditembak, pasukan infanteri juga nggak terima. Akhirnya terjadilah perang, tembak-tembakan yang benar-benar chaos karena ya
sebagian dari pasukan tuh nggak sadar mereka dalam pengaruh minuman keras, alkohol. Perseteruan ini benar-benar hancur banget. Mereka saling tembak dan satu persatu mulai tumbang, mulai terbunuh. Dan pasukan infanteri dalam kondisi yang sadar itu mencoba mencari cara untuk meredam peperangan ini, karena mereka tahu kan kalau perang ini terjadi gara-gara mabok gitu. Nah, salah satu dari mereka mencoba untuk menghentikan perang dengan meneriaki sebuah kata-kata yang niatnya itu untuk membuat orang-orang yang sedang berperang ini teralihkan. Jadi dia meneriaki sebuah kalimat Turci, yang artinya Turki. Dan pihak Turki kan pihak lawan mereka tuh. Di saat itu niatnya si orang yang teriak ini supaya pihak kavaleri dan juga pihak infanteri yang sedang berperang ini justru malah teralihkan menghentikan perang sesama dan mereka justru melihat ke pihak musuh. Namun dalam kondisi ini justru semakin chaos, semakin gila perangnya. Karena kan dari kedua belah pihak, baik dari pasukan infanteri dan juga kavaleri, itu merasa panik. Wah, musuhnya nambah nih, Turki datang. Akhirnya mereka secara panik berlarian menuju perkemahan sambil menembak sekeliling dengan membabi buta karena mereka dalam kondisi mabok. Akhirnya banyak sekali teman-teman mereka yang terkena tembakan dikarenakan peperangan yang konyol ini. Akhirnya sebagian dari mereka yang masih hidup itu berlarian ke tepi sungai karena ingin menyeberang ke perkemahan gitu kan. Lalu di seberang sungai di perkemahan, sebelum mereka menyeberang, itu para jenderal sudah berdiri, para pemimpin mereka sudah berdiri di tepian sungai dan mereka meneriaki kata-kata untuk menghentikan para pasukan ini saling menembak. Ada seorang kolonel yang bernama Kolonel Husar. Dia berusaha untuk menghentikan tentaranya agar tidak saling menembak lagi. Kebetulan dia ini adalah seorang kolonel dari pasukan Jerman. Jadi di saat itu dia berusaha berteriak dalam bahasa Jerman yang artinya hentikan, berhenti, kata dia. Namun konyolnya di saat itu, mereka ini kan campuran atau kumpulan dari orang-orang berbeda suku dan berbeda negara. Dan juga seperti yang gue katakan tadi, ada yang tidak paham dan tidak mengerti bahasa satu sama lain gitu. Di dalam pasukan Austria itu terdapat pasukan dari Hungaria, terus pasukan dari Slovakia, dan juga pasukan Lombard, yang mana mereka ini sebenarnya tidak memahami atau tidak tahu arti dari bahasa Jerman. Lalu beberapa dari mereka malah salah mengartikan. Mereka malah salah mendengar perkataan dari Kolonel Husar ini. Yang mereka dengar di telinga adalah kata "Ya Allah, Allahu Akbar," katanya. Jadi itu adalah kalimah untuk para jihadis yang ada di pasukan Turki Utsmani. Jadi hal tersebut membuat mereka semakin panik, geng, karena mengira kalau itu adalah teriakan yel-yel dari pasukan Turki Utsmani. Hal ini membuat kondisi semakin panik. Lalu ditambah lagi nih geng ya, di saat keributan semakin pecah, semakin membludak, kuda-kuda yang terparkir itu justru ikutan panik juga. Dan kuda-kuda perang tersebut akhirnya terlepas dari parkirannya dan melarikan diri melalui belakang pagar. Lalu kejadian keributan ini terjadi saat sudah menjelang malam gitu ya. Jadi udah gelap banget. Nah, pasukan yang sedang chaos ini justru melihat kuda-kuda yang melarikan diri, kuda-kuda mereka yang kabur dari parkiran ini justru dianggap sebagai pasukan kuda Turki Utsmani, dan ini membuat mereka semakin panik pol. Habis-habisan paniknya. Lalu kuda-kuda ini terlihat berlari ke arah para pasukan yang ingin menyeberang di pinggir sungai. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah aba-aba mengancam. Kalimatnya itu adalah "Pasukan berkuda maju," katanya. Yang mana ini membuat para pasukan artileri atau senjata alat berat akhirnya melepaskan tembakan ke arah pasukan berkuda. Akhirnya perang ini pun semakin pecah di antara orang-orang yang marah, panik, dan juga emosi serta mabuk. Lalu di saat itu para petugas yang masih sadar berusaha mengatur perlawanan, membangun pasukan tentara mereka dan menyuruh mereka ke dalam serangan di artileri. Dan di saat itu karena gelap banget, mereka sudah sangat yakin kalau mereka sedang berperang dengan Turki Utsmani. Padahal yang mereka perangi adalah kuda-kuda kosong serta pasukan kuda dari pihak mereka sendiri. Lalu pada akhirnya sebagian besar dari pasukan yang pengecut itu malah melarikan diri karena merasa kayak, wah, pasukan Turki kok kuat juga ya, katanya. Banyak banget teman-teman dari pihak gua malah mati. Padahal itu karena ulah mereka sendiri saling membunuh. Lalu dikarenakan banyaknya pasukan yang sudah mati serta melarikan diri, akhirnya terjadilah gencatan senjata atau perangnya jadi meredam. Suasana jadi hening tiba-tiba. Namun di situ tercium bau asap, bau mayat yang terbakar, dan juga suara teriakan-teriakan dari orang yang sekarat. Semua orang yang sudah melarikan diri dan selamat itu akhirnya menenangkan diri mereka sambil menunggu pagi hari tiba. Ketika pagi hari tiba, betapa kagetnya mereka. Mereka melihat di medan
medan perang itu penuh dengan senapan panjang, kuda yang sudah mati, perbekalan mereka yang berserakan, dan juga meriam mereka yang sudah amburadul terbalik dan terlihat ya bekas habis menembakkan peluru-peluru ke arah yang cukup dekat. Karena itu cuma berseberangan sungai. Akhirnya mereka sadar apa yang mereka lakukan semalam adalah peperangan konyol yang menyebabkan hampir 10.000 tentara mati sia-sia. Dan itu semua disebabkan karena mereka mabuk-mabukan. Dan ini adalah perang terbesar namun terkonyol, teraneh yang pernah terjadi. 2 hari kemudian ternyata pihak Turki Utsmani baru tiba di lokasi itu. Itu 2 hari kemudian, geng. Jadi mayat-mayatnya itu udah pada membusuk gitu ya. Dan betapa kagetnya pihak pasukan Turki Utsmani melihat kondisi mayat dari pasukan Eropa, pasukan Austria dan sekutunya gitu kan, sudah bertumpuk, berserakan, membusuk seolah-olah baru saja terjadi perang yang sangat sengit. Dan pasukan Turki Utsmani ini langsung turun dari kuda mereka dan juga mereka langsung menyebar. Mereka cek satu persatu mayat-mayat ini, siapa tahu masih ada yang hidup. Nah, ternyata masih banyak yang hidup, yang buntung kakinya, yang ketembak di dada tapi belum mati, yang sekarat dan segala macam. Yang jelas mereka menyelamatkan orang-orang yang cedera. Nah, ternyata dengan baik hati pihak Turki Utsmani mengganti kem-kem milik pasukan Austria ini sebagai tempat untuk menyelamatkan nyawa-nyawa yang masih bisa diselamatkan. Jadi langsung berubah kayak rumah sakit darurat gitu loh, geng. Dipenuhi dengan alkohol, dipenuhi dengan obat-obatan. Dan beberapa dari mereka akhirnya berhasil diselamatkan dan dijadikan tawanan atau tahanan oleh pihak Turki Utsmani. Dan di saat itu pihak Turki Utsmani benar-benar nggak habis pikir, mereka jadi ketawa-ketawa gitu ya. Kita udah siap-siap buat perang, ternyata kita nggak perlu capek-capek buat ikut perang, mereka malah saling ngebunuh. Dan itu benar-benar konyol. Dan para tawanan ini ya kan diobati, dibiarkan sembuh. Setelah itu mereka dijadikan sebagai sumber informasi atau para informan yang memperkuat pihak Turki Utsmani. Yang dimana pihak Turki Utsmani ya semakin banyak mendapatkan informasi dan semakin gampang menyerang pihak Eropa. Itulah dia, geng, perang Karansebes, yang dimana ini merupakan perang terkonyol dengan alasan yang sangat konyol juga, yaitu gara-gara mabuk-mabukan. Oke, sekarang kita akan membahas perang-perang lain yang ternyata alasan atau penyebab dari perang ini juga sama konyolnya, bahkan bisa dibilang lebih konyol daripada perang Karansebes. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu nih, perang-perang yang disebabkan oleh hal-hal konyol. Yang pertama, perang gara-gara babi. Ini terjadi kepada Amerika dan juga Inggris, yang dimana mereka pernah mengalami perang yang sangat-sangat memalukan. Terjadi pada abad ke-19. Insiden menggelikan ini berawal atau bermula ketika meletusnya revolusi Amerika yang mendorong keduanya melakukan pertempuran secara habis-habisan. Ketika revolusi berlangsung, ada batasan yang kurang jelas tentang pembagian wilayah kekuasaan di daerah Washington, Amerika Serikat. Jadi ini tentang pembagian daerah kekuasaan gitu. Nah, di dalam wilayah yang diperebutkan ini terdapat sebuah kepulauan yang disebut dengan San Juan, di mana kedua belah pihak saling mengklaim kalau wilayah tersebut milik mereka. Lalu singkat cerita, pihak Inggris memiliki sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang peternakan. Nah, peternakannya itu adalah peternakan domba dan juga peternakan babi. Nah, nama perusahaan milik Inggris ini adalah Hudson Bay. Lalu pada suatu hari, tepatnya pada bulan Juni tahun 1859, Lyman Cutler, pria asal Amerika Serikat, melihat seekor babi dan menembak babi tersebut karena memakan tanaman kentangnya. Jadi dia ini adalah seorang petani kentang. Lalu ternyata usut punya usut, babi yang dia tembak ini adalah milik seseorang yang bernama Charles Griffin. Dia ini adalah seorang pria asal Irlandia dan dia adalah karyawan dari perusahaan Hudson. Akhirnya di sini terjadilah pergesekan, terjadi pertengkaran, dan pihak dari yang salah yaitu Cutler awalnya meminta maaf kepada pihak Griffin dan bersedia mengganti rugi dengan uang senilai $10. Lalu tawaran tersebut ternyata ditolak mentah-mentah oleh Griffin, dan ternyata Griffin menuntut lebih. Dia meminta uang yaitu 10 kali lipat dengan jumlah yang cukup tinggi yaitu $100.
sehingga membuat hal ini akhirnya berbelit-belit tidak kunjung selesai. Lalu pada akhirnya pihak Griffin mengadukan kepada otoritas Inggris atas insiden ini. Lalu pihak otoritas Inggris berusaha untuk menangkap Cutler akibat perbuatannya. Cutler yang backgroundnya adalah warga Amerika Serikat, dia juga nggak mau kalah. Akhirnya dia meminta bantuan kepada militer Amerika Serikat untuk dapat backup. Akhirnya 66 tentara Amerika Serikat backingannya Griffin itu turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh babi ini. Dikarenakan lokasi kejadian perkara ini berada di Pulau San Juan dan pihak Amerika ini agak lebay gitu ya. 66 tentara turun menyelesaikan problem ini. Dan di saat itu terlihat seperti mereka ini ingin menguasai daerah. Jadi pihak Inggris tuh khawatir. Loh, kok pakai tentara nih? Ini jangan-jangan ada tujuan lain. Jangan-jangan pihak Amerika Serikat menurunkan tentara bukan karena ingin menyelesaikan problem masalah babi tadi, tapi ingin menguasai Pulau San Juan. Nah, akhirnya Inggris pun bersikap berlebihan. Mereka malah mengerahkan kapal perang untuk dikirimkan ke Pulau San Juan. Dan ini terjadi pada bulan Agustus. Akhirnya terjadilah perang, yang dimana di sini perangnya salah paham. Awalnya ingin menyelesaikan persoalan babi, tiba-tiba mereka jadi berperang untuk saling menguasai daerah di Pulau San Juan tersebut. Peperangan ini benar-benar habis-habisan, geng. Banyak sekali tentara yang mati, banyak sekali tentara yang gugur di saat itu. Dan lama-kelamaan mereka mulai menyadari apa yang mereka lakukan ini berawal dari sesuatu yang sangat sepele, sampai akhirnya tujuan dari penyelesaian masalah itu malah menjadi perang yang menyebabkan kematian cukup banyak di saat itu. Akhirnya salah satu dari masing-masing pihak itu mencoba bersuara dan meminta perundingan. Dan di saat itu mereka benar-benar saling tertawa karena mengingat penyebab daripada peperangan ini yang ternyata pada awalnya gara-gara ternak babi milik warga mereka. Akhirnya di saat itu terjadilah gencatan senjata dan mereka memilih untuk berdamai. Tetapi karena tentara mereka sudah memenuhi Pulau San Juan ini, akhirnya pihak Inggris dan Amerika memutuskan untuk sepakat pulau tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak dan mereka sepakat untuk tinggal di pulau itu bersama-sama. Konyol banget. Sekarang kita ke kasus selanjutnya, geng. Ke kasus selanjutnya. Kasus perang selanjutnya ini disebabkan karena memotong tiang bendera. Perang yang satu ini melibatkan pihak Inggris dan juga penduduk asli dari New Zealand atau Selandia Baru. Sebenarnya kedua belah pihak ini sudah melangsungkan perang itu sejak abad ke-19. Pada saat itu pihak Inggris telah mengklaim bahwa New Zealand di bawah kepemimpinan Sang Ratu Inggris. Nah, lalu karena mereka mengklaim hal tersebut, para tentara dari Inggris memasang bendera-bendera Inggris pada kota-kota yang ada di daerah New Zealand. Di zaman itu, New Zealand ini masih hidupnya tuh bersuku-suku. Mereka itu warga negara aslinya bukan orang kulit putih, bukan orang Inggris. Nah, lalu seorang kepala suku dari New Zealand yang bernama Hone Heke itu menolak pemerintahan oleh pihak Inggris. Akhirnya dia melakukan sebuah kegiatan atas penolakan tersebut. Dia sering mengayuh sepeda ke kota Kororareka, yang dimana di sana banyak sekali bendera-bendera Inggris bertebaran. Di kota-kota tersebutlah dia menebang atau memotong tiang bendera milik pihak Inggris. Hingga akhirnya berkali-kali tiang itu dibuat lagi oleh tentara Inggris, dipasang lagi, ternyata Heke balik lagi ke tempat itu lalu memotong lagi hingga keempat kalinya, sampai terakhir ternyata tiang-tiang itu diberi penjagaan. Jadi setiap tiang itu ada tentara 2 orang yang jaga bersenjata lengkap. Aksi Heke ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh pihak pemerintah Inggris, sampai-sampai seorang misionaris pernah turun tangan untuk menasihati Heke secara hati ke hati gitu ya, belum pakai kekerasan di saat itu. Nah, lalu sampai akhirnya tepat pada tanggal 11 Maret 1845 Heke dan sukunya turun ke kota dan melakukan aksi pembantaian terhadap pihak Inggris, terhadap para tentara-tentara Inggris. Dan setelah dia bantai orang-orang itu, dia kembali kepada tujuannya, yaitu memotong tiang-tiang bendera. Jadi dia membunuh orang-orang yang ada di sana, para penjaga-penjaga di sana. Tujuannya cuma satu, pengen motong tiang bendera Inggris. That's it. Jadi dia udah bantai orang habis-habisan, baru dia potong tiang bendera dan dia balik lagi. Dan akhirnya ini memicu perang antara suku yang dipimpin oleh Heke, yaitu suku asli New Zealand, dengan pihak otoritas Inggris. Dan di saat itu terjadilah perang besar. Dan setiap kali perang terjadi, pihak Inggris memancangkan tiang bendera dan pihak Heke maju membantai pihak tentara Inggris lalu memotong tiang bendera ini lagi. Dan itu terjadi selama 10 bulan. Dan ini perang benar-benar kocak. Setelah 10 bulan berlalu, akhirnya gencatan senjata pun terjadi. Banyak sekali tentara-tentara yang gugur termasuk dari pihak suku asli New Zealand. Dan pada akhirnya Inggris berhasil menguasai dataran New Zealand tersebut. Jadi banyak banget orang-orang dari suku asli
asli New Zealand yang dipimpin oleh Heke itu terbantai. Cuma gara-gara pengen potong tiang bendera. Sekarang kita ke perang konyol yang terakhir nih geng. Namanya The War of Golden Stool. Ini berhubungan dengan sebuah bangku emas. Bangku emas pada zaman dahulu merupakan barang yang dianggap sakral dan berharga, terutama bagi Kekaisaran Ashanti. Nah, nama kekaisarannya itu Kekaisaran Ashanti ya. Ini Ashantinya bukan mertuanya Atta Halilintar ya, beda Ashanti nih. Ini adalah sebuah kekaisaran. Kekaisaran yang satu ini terletak di negara Afrika bagian barat dan pernah disebut sebagai Gold Coast saat masih berada dalam penjajahan Inggris. Para penduduk dari Kekaisaran Ashanti ini meyakini kalau bangku adalah sebuah benda yang sangat sakral, apalagi bangku emas. Karena bangku ini bukan hanya diperuntukkan untuk pemimpin mereka sebagai pelengkap singgasana gitu. Tapi mereka percaya di dalam setiap bangku itu terisi oleh roh-roh yang membuat semangat mereka semakin membara-bara dan mereka siap mati dalam peperangan memperjuangkan kehormatan si bangku ini. Jadi masyarakat Ashanti ini sangat-sangat mendewakan bangku gitu ya. Dan perang ini akhirnya pun meledak terjadi pada masa penjajahan Inggris. Di saat itu, Raja Ashanti tepat pada tahun 1896 akhirnya diasingkan. Campur tangan dan pengaruh pihak Inggris mulai masuk ke dalam perkarangan masyarakat Ashanti. Dan di saat itu, daerah di Ashanti dipimpin oleh seorang gubernur Gold Coast yang bernama Sir Frederick Hodgson, yang mana di saat itu dia mulai memasuki wilayah ibu kota. Nah, lalu pihak Inggris melihat ada sebuah bangku emas yang diagung-agungkan oleh masyarakat Ashanti, sehingga di saat itu masyarakat Inggris meminta bangku tersebut, merebut bangku itu secara paksa. Di saat itu, masyarakat Ashanti yang merasa harga diri mereka dilecehkan gara-gara bangku keramat ini diambil, merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Inggris. Penduduk Ashanti akhirnya melakukan sebuah perlawanan dan mereka menggunakan senjata-senjata tradisional untuk merebut senjata dari pihak Inggris. Setelah itu, semua senjata yang dia rebut dia gunakan untuk melakukan serangan balik kepada pihak Inggris. Perlawanan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Ya Asentewa. Dia ini adalah ibu dari Raja Ashanti yang saat itu sedang diasingkan. Dan pihak Inggris di saat itu benar-benar hampir tewas, semuanya hampir musnah dan berhasil dipukul mundur. Namun ternyata beberapa hari kemudian pihak Inggris ini justru kembali membawa beberapa ribu orang di bawah komando Mayor James. Mereka melakukan serangan balik. Disinilah peperangan benar-benar sengit dan pertahanan dari barikade masyarakat Ashanti benar-benar kuat juga. Jadi mereka tuh nggak mundur, nggak kalah melawan pihak Inggris. Namun pada akhirnya pihak Inggris berhasil menaklukkan pihak pasukan Ashanti. Dan dalam perang ini mengakibatkan banyak sekali pasukan dari Ashanti ini berjatuhan dan meninggal dunia. Namun walaupun banyak dari mereka yang gugur, ternyata masyarakat Ashanti berhasil menyelamatkan bangku keramat mereka, yaitu bangku emas yang mereka agung-agungkan. Walaupun di dalam perang ini mereka kalah, tapi mereka berhasil membawa kabur kursi emas tersebut dan pihak Inggris akhirnya tidak bisa menguasai kursi emas itu. Jadi bayangin tuh ya, gara-gara satu kursi akhirnya terjadilah perang yang cukup sengit dan menyebabkan banyak orang yang tewas. Cukup konyol tapi cukup masuk akal juga apa yang dilakukan oleh masyarakat Ashanti karena mereka mempertahankan sebuah benda pusaka, sebuah benda keramat dan terbuat dari emas lagi. Jadi ya cukup wajar lah. Itu dia geng, beberapa perang yang diakibatkan karena hal-hal sepele dan hal-hal konyol. Tapi nggak sepele juga sih sebenarnya ya. Ini kan ya bisa dibilang ya masing-masing orang tuh mempunyai pakem-pakem sendiri, mempunyai pemahaman-pemahaman sendiri, kepercayaan sendiri, dan juga harga diri mereka pasti mereka perjuangkan gitu. Sesuatu yang mereka hormati walaupun itu hanya sebatang rumput, kalau memang itu yang harus dipertahankan ya kan, berhubungan dengan harga diri, ya mereka akan rela mati dalam peperangan menjaga nama baik dan harga diri mereka.